tema khotbah kita ya, dan tema makalah ya adalah New World Order dan eskatologi Kristen, tantangan dan harapan di tengah krisis global. Ya, ini judul makalah sekaligus judul khotbah pagi hari ini. New World Order. New World Order itu adalah tatanan dunia baru. Ya. Nanti kita akan ulas bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara di New World Order dan eskatologi Kristen, tantangan dan harapan. Ada tantangan dan harapan di mana? Di tengah-tengah krisis global. Mari kita buka natsnya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat yang terkenal, apalagi Bu Betty ya tahu banget. Seringkali mengutip ya Bu. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Yeremia 29 ayat 11. Saya akan bacakan kali pertama dan kali kedua kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti tidak nyambung ya, ayat ini dipakai untuk membahas eskatologi tentang akhir zaman. Tapi kalau dilihat dari konteksnya, bahwa Yeremia ini berasal penulisannya dari kerajaan Babilonia, ya. Kerajaan Babilonia di mana orang-orang Israel umat pilihan Allah itu ya berada di dalam pembuangan mereka. Jadi Israel mengalami pembuangan di Babel, di negeri Babilonia selama 70 tahun. Jadi mereka diperbudak, sama seperti mereka diperbudak untuk pertama kalinya di Mesir. Dan 70 tahun mereka dijajah, mereka diperbudak di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kerasnya perbudakan itu, ya, maka muncullah Yeremia 29 ayat 11 yang saya akan bacakan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bagi umat pilihan Allah, bagi Israel yang dalam perbudakan di Babilonia selama 70 tahun. Dan Tuhan sebenarnya tidak sedang merancangkan kecelakaan bagi mereka, tapi justru Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera bagi mereka. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah, saya mau mendahului dengan suatu hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Ini adalah lambang daripada New World Order atau tatanan dunia baru. Ini lambangnya seperti ini. Ini diambil dari Alkitab juga Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sudah bermula pada masa pendirian menara yang tinggi yang disebut Babel. Jadi bangsa-bangsa itu bersatu dalam untuk membuat suatu menara yang tinggi menyamai kedudukan Tuhan. Jadi itu sudah ada Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama itu sudah ada bagaimana menara Babel dibangun. Mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi satu bangsa yang besar, satu bangsa
dari berbagai bangsa. Makanya Tuhan tahu ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu maksud manusia yang jahat itu. Tuhan tahu maksud manusia yang sangat degil itu, sehingga Tuhan menyerahkan itu, Tuhan menghancurkan visi misi manusia yang berdosa itu. Mereka dilemparkan ke segala bangsa, diserahkan ke segala bangsa. Maka muncullah berbagai negara, berbagai bahasa di dunia ini. Jadi tatanan dunia baru sudah diciptakan sejak dulu. Karena apa? Karena keberdosaan manusia ingin menyamai Tuhan. Gak bisa. Tuhan kok disamai gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini gambar ini terdapat di mata uang dolar ya Bapak Ibu Saudara. Mata uang Amerika dolar itu salah satunya ada gambar ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sebutan New World Order atau tatanan dunia baru itu sering muncul Bapak Ibu Saudara. Sering muncul untuk menggambarkan perubahan yang signifikan. Ya. Jadi kalau kita menyebut New World Order atau tatanan dunia baru, berarti kita sedang melihat gambaran perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tatanan dunia ini terus berubah. Berubah bukan untuk sesuatu yang mundur, tapi berubah untuk sesuatu yang lebih stabil dan maju lagi. Tapi ya karena bukan hikmat Tuhan, sesuatu yang maju daripada manusia pada akhirnya akan membinasakan manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang New World Order, tatanan dunia baru itu mengacu kepada perubahan yang signifikan. Perubahannya apa saja? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, perubahannya itu mencakup pergeseran kekuatan politik. Pergeseran kekuatan politik, pergeseran kekuatan ekonomi dan sosial dunia yang menghasilkan ketidakpastian yang meluas di seluruh dunia. Ada kemajuan ekonomi, ada kemajuan politik, ada kemajuan sosial dunia, tetapi tidak semua bangsa itu berada di dalam tatanan yang sudah stabil, termasuk Indonesia. Indonesia banyak orang yang mengatakan ekonominya baik, tapi dalam pandangan orang-orang ekonom belum tentu Indonesia baik di dalam ekonominya. Jadi belum tentu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tadi sudah melihat ya, New World Order itu suatu tatanan dunia baru yang berubah secara signifikan, perubahan dalam dunia politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, untuk memahami pengertian yang benar ya dalam era kemajuan dunia yang terus berkembang ini, maka harus diimbangi dengan ilmu ya. Harus diimbangi dengan ilmu, yaitu ilmu mundur lagi, yaitu ilmu eskatologi. Nah, apa itu ilmu eskatologi? Eskatologi ilmu yang mempelajari akhir zaman dan rencana Tuhan bagi umat manusia. Jadi New World Order itu merupakan rancangan manusia, bukan rancangan Tuhan. Nah, kalau eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman dan kita dapat mengetahui rancangan Allah ke depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan, yang tentunya dalam kitab Yeremia 29:11 mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kemiskinan. Ya, sekalipun memang rancangan mereka itu membawa kebinasaan, tapi rancangan Tuhan membawakan kita kepada pengharapan yang penuh Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang dikatakan dalam Yeremia tadi Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan ini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tuh maha tahu. Dia mengetahui ya, rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita itu Tuhan sudah tahu. Dia maha tahu ya. Lalu dipertegas lagi, demikianlah firman Tuhan. Jadi dasarnya firman Tuhan untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita itu dasarnya jelas, yaitu firman Tuhan. Dan tujuannya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengkuliti
New World Order, tatanan dunia baru dengan eskatologi. Apakah bisa dihubungkan? Apakah bisa ditarik kesimpulan yang sangat jelas dan kita bisa menemukan intinya? Nah, langkah pertama kita perlu memahami dulu New World Order. Kita memahami dulu New World Order atau tatanan dunia baru itu seperti apa. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui dulu sejarahnya ya Bapak Ibu Saudara. Sejarah tatanan dunia baru atau New World Order. Nah, sejarah perkembangan New World Order itu bermula dari pasca akhir Perang Dunia Pertama dan akhir Perang Dunia Kedua. Ya. Akhir Perang Dunia Pertama dan akhir Perang Dunia Kedua. Ya. Ditandai dengan apa? Ternyata akhir Perang Dunia Pertama dan Kedua itu ditandai dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Liga Bangsa-Bangsa ya, pada tahun 1945. Yaitu menandai langkah awal menuju tatanan dunia baru yang bertujuan mencegah konflik berskala besar dan mempromosikan kerjasama internasional. Jadi karena akibat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ada gagasan bagaimana ayo kita munculkan suatu tatanan dunia yang baru yang dimana bertujuan untuk mencegah konflik berskala besar. Jangan sampai ada perang lagi. Ya, jangan sampai ada perang lagi. Ya, lalu mempromosikan kerjasama internasional, artinya tidak ada sekat lagi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Itu tujuannya. Sepertinya dalam tanda kutip kita lihat di sini agak baik ya New World Order ini, tatanan dunia baru. Ini tahap pertama ya dalam sejarah perkembangannya, dimulai dari akhir Perang Dunia Pertama dan akhir Perang Dunia Kedua. Lalu tahap selanjutnya Perang Dunia Pertama dan Kedua memunculkan gagasan terbentuknya tatanan dunia baru. Itu gagasan, baru cetusan ya. Lalu tahap yang kedua dimulai juga dari berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin ini, Bapak Ibu Saudara, perang dari dua bangsa, dari dua negara. Satu Uni Soviet, satu lagi lawan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat berperang melawan Uni Soviet. Ya. Karena pada masa itu Jerman terbagi menjadi dua. Ya, Jerman itu terbagi menjadi dua dan dibatasi oleh yang namanya tembok Berlin. Ya, tembok Berlin. Nah, tapi di masa-masa usainya Perang Dingin, ya, tembok Berlin itu runtuh. Maka tidak ada lagi pemisah antara Jerman yang satu dengan Jerman yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan berakhirnya Perang Dingin menjadi momen penting di mana banyak pemimpin termasuk Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush mulai berbicara tentang pembentukan tatanan dunia baru yang damai dan kooperatif. Jadi di dalam situasi yang penuh dengan gencatan senjata perang, memunculkan suatu wacana untuk membuat dan membentuk tatanan dunia baru, muncullah ada beberapa ide dan ada seorang yang berkuasa, ya, George H.W. Bush, ya, Presiden Amerika. Ayo kita mulai membentuknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini agak bersejarah sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kita masuk ke intinya. Nah, New World Order ternyata dari pembentukan dari tahun 45 sampai tahun 1985, New World Order begitu berkembang. Tatanan dunia baru berkembang dan berkembang untuk mencakup integrasi itu proses penyatuan ya. Ekonomi dan budaya di seluruh dunia didorong oleh kemajuan teknologi dan komunikasi
Proses ini membawa tantangan baru termasuk ketidaksetaraan ekonomi dan dampak budaya. Jadi berkembang pesat, tatanan dunia baru ini berkembang pesat. Ya. Dan berkembangnya itu dua hal, disebabkan oleh dua hal. Satu, oleh teknologi dan komunikasi. Sekarang sudah terjadi. Teknologi berkembang. Sekarang dunia bisa diakses dalam satu genggaman tangan kita bisa mengakses seluruh informasi di dalam dunia. Itu disebabkan kemajuan yang sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Dan itu diciptakan oleh New World Order, tatanan dunia baru, menciptakan suatu tatanan yang beradab dan maju, Bapak Ibu Saudara. Dan itu ternyata teknologi dan komunikasi menjadi membangkitkan ekonomi dan dampak budaya yang sangat besar. Nah, bersamaan dengan perkembangan ini, berbagai teori konspirasi mulai muncul. Berkembangnya New World Order juga seiring berjalannya waktu, ada berbagai teori konspirasi muncul. Bagaimana mengkaitkan New World Order dengan elit global, elit global yang berusaha mengendalikan dunia. Teori-teori ini seringkali mencerminkan ketakutan terhadap hilangnya kedaulatan suatu negara karena ada agenda tersembunyi di balik kebijakan global yang positif. Wah, mengerikan. Ditawarkan kebijakan yang positif, sepertinya positif, tetapi ingin menguasai kedudukan kedaulatan suatu negara. Itu dipimpin oleh satu kekuasaan yang besar, kuasanya itu mempengaruhi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengerikan ya sampai di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita mengetahui sejarah, baru kita melihat aspek penting dari New World Order dari berbagai bidang, Bapak Ibu Saudara. Pertama, aspek penting dari New World Order, tatanan dunia baru, ada 4 aspek yang sangat membantu negara-negara dan termasuk kita hari ini. Yang pertama, politik. Ya, seringkali dilihat sebagai upaya untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih stabil dan terintegrasi. Itu politik. Yang kedua, ekonomi. New World Order seringkali dihubungkan dengan kebangkitan ekonomi global yang ditandai oleh perdagangan bebas, investasi lintas negara, dan dominasi perusahaan multinasional. Jadi ekonomi sangat berkembang ya, di era-era ini, Bapak Ibu Saudara, sangat berpengaruh ya. Makanya ada orang-orang sekarang kan dari negara lain kerja di Indonesia untuk apa? Bekerja menjadi tenaga kerja. Ya, yang kita lihat jelas itu adalah orang-orang dari Tiongkok kemari untuk bekerja. Ada pro dan kontra di dalamnya, Ibu Saudara. Ya. Lalu bidang apa lagi pengaruhnya New World Order bagi dunia? Bukan saja dari sisi politik, ekonomi, tapi juga sosial, kultural atau sosial dan budaya. Ya, K-pop, sampai di sini saya suka K-pop. Drakor sampai suka drakor. Nah, ini pengaruh juga. Pengaruh dari perkembangan tatanan dunia baru yang suka nonton K-pop ya. Yang favoritnya Jimin atau siapa Pak Eca? Ya. Sumpuk enggak apa-apa namanya ya. Pokoknya pengaruhnya tuh sampai ke sosial dan budaya. Sampai orang budaya Indonesia itu sopan santunnya sudah hilang, Bapak Ibu Saudara, karena ngambil dari budaya luar dimasukkan ke Indonesia. Padahal Indonesia kaya akan budaya, tapi dipengaruhi oleh budaya daripada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, agama, jadi pengaruh New World Order bagi agama juga mengerikan. Ya, jadi melihat New World Order sebagai bagian dari skenario eskatologi, di mana menjadi pertanda kedatangan akhir zaman atau sistem yang menentang nilai-nilai religius. Jadi tatanan dunia baru atau New World Order merusak tatanan religius dari agama
tadi kita bisa melihat memahami New World Order. Lalu poin yang kedua, New World Order dalam pandangan Kristen. New World Order dalam pandangan Kristen. Kita melihat New World Order dalam pandangan Kristen. Nah, New World Order dalam pandangan Kristen sering dihubungkan dengan eskatologi atau bisa disimpulkan apa yang Alkitab katakan tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Apa nubuat Alkitab apa yang menerangkan tentang situasi yang terjadi pada hari ini? Nah, perhatikan bersama-sama. Jadi kata eskatologi itu dari dua suku kata. Yang pertama eskaton, yang kedua logia. Eskaton itu artinya ini, Bapak Ibu Saudara. Eskaton itu artinya akhir, dan logia itu ilmu atau studi. Jadi bisa diartikan bahwa eskatologi itu ilmu yang mempelajari akhir daripada zaman ini. Itu logia. Eskatologia, eskaton logia, akhir ilmu atau studi yang mempelajari akhir daripada dunia ini atau zaman ini. Nah, eskatologi banyak sekali disebutkan di sepanjang Alkitab, Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang eskatologi. Ya. Eskatologi disebut hari Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 20, surat 2 Petrus 3 ayat 10, dan 1 Tesalonika 5 ayat 2. Eskatologi Kristen disebutkan di beberapa ayat itu adalah hari Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 10 disebut dengan hari Kristus. Matius 7 ayat 22 disebut dengan hari terakhir. Dan Injil Yohanes 6 ayat 39 disebut dengan istilah akhir zaman. Jadi penyebutan tentang eskatologi, akhir daripada dunia, akhir daripada zaman itu sudah berulang-ulang disebutkan. Dan kita itu bersyukur Tuhan sudah memakai firman-Nya untuk membantu kita mempersiapkan diri pada akhir zaman yang mengerikan itu. Gereja harus mempersiapkan diri, jangan sampai lengah. Makanya Tuhan katakan berjaga-jagalah, berwaspadalah, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Jadi orang kita Kristen harus memahami eskatologi supaya selalu waspada dan berhati-hati. Nah, Alkitab mengatakan akhir zaman sebagai penggenapan kerajaan Allah. Jadi eskatologi menerangkan tentang akhir zaman itu sebagai penggenapan kerajaan Allah. Artinya seperti apa yang Wahyu katakan di Wahyu 21 tentang Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, bahwa dunia ini, bumi akan dihancurkan pada waktu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, itu akan ditegakkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Nah, Alkitab juga sudah menubuatkan suatu antikris atau antikristus. Bukan saja eskatologi atau akhir yang mempelajari akhir zaman tentang penggenapan kerajaan Allah, tapi juga Alkitab menjelaskan tentang antikris atau antikristus yang akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan keyakinan kita, iman kita kepada suatu hal yang jahat untuk disembah. Itulah gunanya ilmu eskatologi, untuk membuat kita paham mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang keliru, untuk kita menghormati Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jadi Alkitab sudah menubuatkan suatu
antikris atau yang akan menguasai dunia di dalam segala bidang. Karena Wahyu 13 ayat 7 dikatakan, diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi antikris itu diberi wewenang khusus kepada di dalam dunia ini untuk menyesatkan banyak orang. Dan jelas dikatakan diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi pekerjaan antikris adalah pekerjaan yang suatu saat terjadi di dalam dunia ini dan kita harus mewaspadainya. Nah, dasar-dasar untuk menjelaskan eskatologi yang sangat baik ini saya hanya mengambil referensinya dari Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13. Tapi pagi hari ini saya mengulas Wahyu pasal 13 dulu ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memasuki masa pengharapan di tengah-tengah krisis global ini. Nah, kecepatan ini Mas Chandra bisa mengundurkan. Wahyu Daniel 7, Wahyu 17 itu sebenarnya hampir sama. Ya, hampir sama. Kalau di dalam Daniel pasal 7 itu ada rupa-rupa binatang yang keluar Bapak Ibu Saudara. Dan itu ada 4 kali penyebutan tentang binatang-binatang yang keluar pada Daniel pasal 7. Dan lebih jelasnya lagi kita perhatikan dalam Wahyu pasal 13. Mari kita coba buka Wahyu pasal 13. Ini sudah berapa menit? Masih semangat ya? Wahyu pasal 13. Kita lihat dulu ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Binatang, judul perikonya binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu ini penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama hujan. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos di masa-masa pembuangan dia. Karena pada waktu digoreng ceritanya itu gak mati-mati nih Rasul Yohanes, dianiaya, digoreng tapi tidak mati-mati. Kemudian Tuhan membebaskan dia dan menyuruhnya untuk pergi ke Patmos. Nah, di situ di Pulau Patmos dia menerima segala wahyu tentang akhir zaman. Nah, kita lihat ini binatangnya. Nah, ini hanya gambar aja, sketsa Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kebenarannya bagaimana. Tapi gambar ini menurut apa yang digambarkan pada ayat 1 tadi. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, Nanti pada ayat 11 sampai ayat 18 ada binatang yang keluar dari bumi, ya, laut, bumi. Ini menggambarkan kekuasaan yang besar sekali, kekuasaan yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Dan ini bisa dipastikan juga berbicara tentang tatanan dunia baru. Jadi di situ dikatakan penggambaran Yohanes yang Yohanes terima adalah binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama hujan. Binatang itu kulihat seperti dengan macan tutul. Nah, ini berkepala, lalu berbadan seperti macan tutul. Ini hanya sketsa aja Bapak Ibu Saudara. Ya. Macan tutul, kakinya seperti kaki beruang. Wah, tajam, besar sekali. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Siapa naga itu? Naga itu ya iblis. Jadi istilahnya naga, iblis memberikan kuasa kepada
binatang yang keluar di dalam laut. Banyak yang menyebut bahwa ini adalah Roma, Kaisar Roma itu sendiri, yang pemerintahannya itu satu, ya, pemerintahannya satu. Ya ini, jadi saya tidak mengada-ngada, ini harus hasil riset yang saya pelajari. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu, ya, hewan yang keluar dari dalam bumi, ya, hewan yang keluar dari dalam bumi itu seperti domba. Kita perhatikan pada ayat 11. Maaf saya agak loncat ya Bapak Ibu Saudara. Binatang yang keluar dari dalam bumi, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Wah, ngeri ya. Domba tapi seperti naga. Artinya itu dekat sekali dengan kehidupan orang-orang percaya. Seperti domba tapi berkepala naga, seperti seekor naga. Menyesatkan sekali. Nah, setelah keluar dari binatang yang keluar dari laut, nanti kalau kita bahas di topik yang lain ya Bapak Saudara tentang ini ya, Wahyu 13. Saya hanya ngambil intisari ini. Wahyu 13 tadi, binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Baru kita berbicara tantangan yang dihadapi orang Kristen pada waktu binatang itu keluar, baik di laut maupun dalam bumi, dari dalam bumi. Ada tantangan yang terjadi di dalamnya menurut Wahyu pasal 13. Tantangannya apa? Tantangannya yang pertama adalah penindasan iman. Penindasan iman. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi binatang-binatang ini baik dari laut maupun dari dalam bumi itu melakukan penindasan iman, mengalahkan orang-orang kudusnya. Supaya apa? Supaya berpaut kepada mereka, supaya ikut kepada mereka. Ya, Ibu Saudara. Lalu tantangan yang selanjutnya adalah tantangan pengaruh budaya sekuler. Pengaruh budaya secara umum, bukan yang baik, tetapi yang sangat merusak generasi-generasi anak-anak kita ke depan. Ini juga pengaruh daripada penyesat ini. Binatang yang keluar dari laut dan dari dalam bumi. Kita bisa melihat pada ayat 12 dan 14 ya, Bapak Ibu Saudara. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama tadi yang keluar dari dalam lautnya itu dijalankannya di depan matanya, atau di depan mata naga itu, iblis itu sendiri. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk melakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Artinya ini masa-masa yang sangat mencekam. Bagaimana ada pengaruh budaya sekuler yang akan merusak semua tatanan kita dalam hal penyembahan. Karena sang naga itu inginnya disembah, sang naga itu inginnya dihormati. Karena mereka haus akan penyembahan dan penghormatan. Dan tugas daripada binatang pertama ini, itulah tugasnya, supaya mengabaikan penyembahan yang sesungguhnya
di dalam Tuhan. Itu bentuk daripada penyesatan yang terjadi pada masa sekarang. Dan HP itu juga adalah berhala, itu merupakan patung yang diciptakan mereka untuk membuat kerangka berpikir kita untuk menikmati sesuatu yang keliru, bukan yang benar. Yang walaupun kemajuan teknologi itu baik, tetapi kalau tidak beriman akan merusak tatanan yang benar dari Tuhan. Games merusak tatanan dunia. Cara berkomunikasi antara ayah dan ibu anak kepada mereka sudah hilang. Budaya sekuler sudah merusak di dalam tatanan hari ini. Itulah yang terjadi pada zaman akhir ini. Belum akhir zaman, belum. Tuhan belum datang. Ini baru di zaman akhir sudah mengerikan. Makanya peran orang tua, rohaniawan, Bapak Ibu Saudara yang menjadi contoh teladan di tengah-tengah keluarga itu akan menolong generasi ke depan untuk tidak dipengaruhi oleh budaya sekuler, budaya umum yang bukan berasal dari firman Tuhan yang benar. Amin. Lalu tantangan apa lagi yang paling utama? Tantangan 66, tanda 66 dan kontrol total dari mereka. Ya jelas ya, 66 itu unsur yang menyaingi ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka ingin bersaing dengan kedaulatan Tuhan. Mereka menyebut 666 sebagai bentuk penghujatan kepada Allah Tritunggal itu sendiri. Dan itu dijelaskan dalam ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan kembali. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli. Ini real ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18 terakhir disebutkan ialah 666. Ini adalah simbol penyesalan antikris yang bekerja pada hari-hari ini. Dan itu akan mengontrol kita. Dikontrol. Menurut konspirasi, teori konspirasi, COVID juga itu merupakan suatu kontrol, satu kekuasaan di dalam dunia untuk mengikuti apa yang menjadi aturan mereka. Itu Bapak Ibu Saudara, konspirasi bisa iya, bisa juga tidak. Kita tidak tahu rahasia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ke sini. Kaget saya. Tanda 66 dan kontrol total. Nah ini implikasinya itu dampaknya ya Bapak Ibu Saudara. Tanda 66 dan kontrol total. Umat Kristen menghadapi dilema etika Kristen dan moral, di mana mereka harus memilih antara mengikut sistem yang menindas atau tetap setia kepada iman mereka meskipun ada konsekuensinya. Karena kan nggak boleh menjual dan tidak boleh membeli. Di saat-saat itu masa-masa suka terjadi. Dan kita memilih sistem yang sudah ada atau menetapkan hati iman kita kepada Yesus di tengah-tengah situasi yang berat itu. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh melakukan proses jual dan proses membeli. Harus memakai tanda itu, harus memakai tanda. Kalau tidak memakai tanda itu konsekuensinya adalah kita akan dibunuh, kita akan dianiaya dan ya hal-hal yang tidak baik kita akan alami. Nah, respon Bapak Ibu Saudara dari situasi yang ada, respon kita dari penindasan dari pengaruh budaya sekuler, dari tanda 66 dan kontrol total bagi kehidupan. Respon kita seperti apa? Satu, kita harus memahami Alkitab secara mendalam.
Bapak Ibu Saudara, kita harus rajin menetapkan hati, menjadikan Alkitab sebagai dasar yang benar. Orang Kristen harus banyak merenungkan firman, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita harus memahami Alkitab secara mendalam, karena dunia juga secara mendalam telah merusak kita dengan bentuk penyesatannya. Kalau kita tidak memahami Alkitab secara mendalam, kita akan ikut arus mereka. Respon kita selanjutnya adalah membangun komunitas yang kuat. Kita perlu membangun komunitas yang kuat. Gereja sudah memfasilitasi komunitas yang kuat ini. Apa yang kita bisa berikan untuk komunitas yang sudah ada di dalam gereja? Ya, harus setia sama Tuhan, harus setia dalam persekutuan, jangan meninggalkan ibadah. Lalu respon kita, kesiapan spiritual, kesiapan rohani, dan doa yang harus terus-menerus. Tuhan, tolong jagai saya supaya aku tidak menyangkalmu di tengah-tengah krisis global yang terjadi. Tuhan, berikan saya iman yang teguh menghadapi apapun bahaya yang saya akan hadapi di tengah-tengah krisis global hari ini. Nah, Ibu Saudara, saya senang dengan penulis yang bernama J.L. Packer. Dia mengatakan seperti ini dalam buku Knowing God. Dia mengatakan gini. Ini kembali referensi yang saya cari, soal literatur yang saya mencari. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Untuk benar-benar mengenal Tuhan, seseorang harus memiliki kesadaran akan kebutuhan akan Tuhan dan kesediaan untuk menyerahkan diri kepadanya. Jadi kita menjadikan Tuhan itu sebagai kebutuhan kita dan kita menyerahkan diri kepadanya, Karena kita tidak tahu ya, Bapak Ibu Saudara, karena kita lemah, kita membutuhkan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Lalu yang keempat, membangun komunitas yang kuat, dorong umat untuk saling mendukung dan membangun komunitas yang berakar pada iman sehingga dapat menghadapi tantangan bersama. Komunitas yang kuat, saling berbagi, saling menghibur, saling menguatkan, harus ada di dalam persekutuan umat yang percaya. Robert Houghton dalam bukunya Christian Ethics in a Global Context menekankan bahwa komunitas yang sehat berakar pada prinsip-prinsip kasih, keadilan, dan kerjasama. Kasih, keadilan, dan kerjasama harus ada di dalam komunitas gereja. Ini bukan saya sok-sokan, ini karena literatur yang saya cari. Bukan sok-sokan. Kesimpulan, perhatikan bersama-sama kesimpulan. Ini ending yang menarik ya. Melalui khotbah hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsep New World Order dan hubungannya dengan ekskatologi Kristen menghadirkan fenomena yang kompleks, rumit, dan beraneka ragam yang memerlukan pertimbangan yang refleksi dan cermat dalam perenungan yang harus cermat karena harus mendasarinya dengan apa yang kita katakan. Lalu saat dunia menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi dan perubahan sosial, gagasan tentang pemerintahan global dan implikasinya bagi umat manusia tidak dapat diabaikan. Kita tidak bisa dapat mengabaikan kemajuan demi kemajuan yang terjadi di dalam dunia ini. Kita tidak bisa mengabaikan dan menyepelekan. Itu terjadi. Tapi dari perspektif Kristen, New World Order dipandang sebagai manifestasi perwujudan dari pemerintahan antikris yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap nilai-nilai dan prinsip iman Kristen. Ini tantangan bagi gereja, bagi orang Kristen. Namun di tengah tantangan dan krisis ada juga harapan, seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita. Rancangan-rancangannya tidak bukan mendatangkan celaka, tapi mendatangkan damai sejahtera.
Perspektif eskatologi menawarkan kerangka kerja untuk memahami masa kini. Kita lewat kejadiannya dan kita bisa mengetahui masa kini dan mengantisipasi masa depan yang seperti apa terjadi di depan saya, penuh dengan tantangan. Dengan mengenali tanda-tanda zaman dan tetap setia pada ajaran Kristus, orang percaya dapat mengendalikan pengaruh New World Order, tatanan dunia baru, dan muncul sebagai mercusuar harapan di dunia yang dilanda ketidakpastian dan kekacauan. Orang-orang Kristen harus menjadi mercusuar yang memberikan suatu petunjuk akan harapan dunia untuk hari depan yang baik, tentu di dalam Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dalam kesimpulan ini, New World Order dan eskatologi Kristen menghadirkan panggilan untuk bertindak, mendesak kita orang-orang percaya untuk tetap waspada, berdoa, dan bertekun menuju tegaknya kerajaan Allah di bumi. Ya, saat dunia bergerak maju begitu cepat menuju masa depan yang tidak dapat kita pastikan, adalah tanggung jawab orang-orang Kristen untuk bersinar sebagai terang dan dalam kegelapan, mewartakan Injil harapan dan penebusan kepada dunia yang dibutuhkan. Masih tetap tugas kita sampai pada kesudahannya. Kita harus mewartakan tentang Yesus. Kita harus mewartakan Injil harapan kepada dunia yang kehilangan harapan. Kita harus mewartakan penebusan kepada dunia, karena dunia sangat membutuhkan penebusan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dunia telah kehilangan harapan mereka, dan hanya satu-satunya yang bisa memberi harapan mereka hanya pribadi Yesus yang telah mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga, dan memberikan tempat bagi kita untuk tinggal selama-lamanya. Jadi itulah harapan. Karena dunia ini yang rusak dan hancur, tapi Yesus menawarkan dunia yang tidak dapat hancur, yaitu langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Siapa yang mau pergi ke sana? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, khotbah ini memacu kita supaya kita mewaspadai kemajuan demi kemajuan yang disebabkan oleh tatanan dunia baru. Hati-hati, berdoa, berjaga-jaga, nantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus berkati.